Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi pagi, wabarakatuh. Mas Waskito. Wah, ini Pagi, Pak Anang. sehat kan ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Background-nya memang ada lukisan-lukisan anak ya? Oh, enggak, tempel-tempelan warna-warni. Tempel-tempelan. Saya sebenarnya Iya, Pak. hitamnya logo kampusnya. Sama Oh, ya? nama nggak Oh. kelihatan. Kurang tinggi berarti ini kemarin Andra nyablonnya itu. Ya, Sobat Kampus hari ini mudah-mudahan pada sehat tetap dalam kondisi pandemi COVID kayak gini nih ya. Yang penting sehat, Mas Waskito sehat, Betul. seger, kita semua mudah-mudahan tetap dalam lindungannya dan dalam kondisi yang baik untuk bisa tetap berkreasi, berinovasi. Hari ini kita akan bahas atau ya ngobrol-ngobrol santai lagi dengan Mas Waskito ini, product owner dari salah satu apa ya, line up utama produknya e-kampus, yaitu riset. Hari ini kita mau ngobrol. Mungkin formatnya agak berbeda dengan diskusi-diskusi kita biasanya, karena Ya, kayaknya ini udah kali ketiga ya, Mas Waskito ya? Kali ya, ketiga ya, kali sama Pak ketiga. Nanang kali kedua. Kali kedua. Ya, ini hari ini mungkin seperti biasa kita tetap batasi waktunya. Mudah-mudahan tetap bisa ya setidaknya Sobat e-Kampus dan kawan-kawan yang mendengarkan ini nantinya bisa mendapatkan banyak pengetahuan yang mungkin sebelumnya juga tidak diketahui oleh kawan-kawan gitu. Dalam hal ini kita juga ingin berbagi tentang problematika istilahnya ya, problematika pengelolaan penelitian, karena salah satu dari 3 pilar Tridharma perguruan tinggi adalah penelitian dan pengabdian masyarakat. Bahkan Pengabdian. Ya, ya pengabdian. Bahkan hari ini sebenarnya ini penting ya, kadang tapi di perguruan tinggi itu malah kalah penting dibanding pendidikan gitu ya, karena betul pendidikan sekali. itu yang paling banyak melibatkan mahasiswa yang menjadi Mas. output dari perguruan tinggi, sehingga kependidikan itu menjadi prioritas yang paling utama. Ya, Walaupun penelitian dan pengabdian masyarakat, bahkan 2/3 dari Tridharma sendiri itu apa ya, dikelola oleh riset gitu ya, Mas Wasito ya. ya, betul betul sekali, Gitu. Pak. Oke. Nah, mungkin untuk mengawali obrolan kita itu mungkin Mas Waskito bisa ceritalah tentang eh, problematika kampus gitu yang mungkin terhangat ya, yang ya sebelum ada eranya sistem informasi dulu mungkin hibah juga sumber penelitian itu dari hibah, maksudnya Ya, salah satunya selain dari dana negara dari APBN, termasuk dana-dana dari luar negeri. Nah ini kan ya, yang saya pahami dan saya tahu so far itu kan memang di kampus tantangannya itu gitu, bahwa betul. dengan berbagai sumber dana itulah kemudian apa ya, sangat challenging untuk mengelola sebuah penelitian di Tepat, kampus tepat, gitu, seperti tepat itu. sekali, Pak. Oke, mungkin gimana Mas nih, apa yang biasanya menjadi Eh, problematika kampus ya? iya, Pak. Jadi kalau menurut pengalaman kita dan eh, dalam mengelola penelitian dan pengabdian, eee, 3 sampai 4 tahun belakangan ini, terutama yang paling hot, terkini Mhm, adalah, saya bagi 2, Pak, dari problematika besar mhm, yang ada itu ada 2. Yang pertama, eee, dari PT-nya sendiri, perguruan tinggi. Tadi oke, sudah disebutkan oleh Pak Nanang bagaimana, challenger yang harus dilakukan, tapi di luar itu, perguruan tinggi adalah sebuah lembaga yang tentu, harus dimonitor, harus dilihat bagaimana mutu dari perguruan tinggi tersebut. Nah, yang perlu kita bayangkan adalah penelitian dan pengabdian ini adalah dari, mutu yang, harus dikeluarkan oleh perguruan tinggi.
dari 24 standar mutu, itu 18 adalah penelitian dan pengabdian, Pak. Oh, berapa dari Tadi berapa yang tadi? Pak, dari 28, Dari 28, 24, sorry, maaf. dari 24 itu 24, 16 itu dari penelitian dan pengabdian, Pak. hmm, Itu kan itu jelas problematika yang pasti dihadapi oleh perguruan tinggi. Karena apa? Karena dari 16 tadi, itu bagaimana perguruan tinggi bisa menyajikan data hasil penelitiannya, isi penelitiannya, proses pelaksanaannya, penilaian, bahkan sarana dan prasarana, serta yang paling menarik adalah budgeting untuk pembiayaan. Ini harus dimonitoring, ini adalah sumber dari mutu tadi. Semakin tidak kemampuan dalam menyediakan data ini, berarti bisa dipastikan. mutu Ya, itu perguruan tadi. tingginya kelihatan. Mutu perguruan tinggi itu akan terpengaruhi. Bahkan tentu saja itu ada 16 standar mutu, 8 penelitian, dan 8 pengabdian kepada masyarakat. Itu dari perguruan tingginya. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk pelakunya. Ya, di sini adalah peneliti. Hampir mayoritas adalah dosen. Penelitian dan pengabdian pada masyarakat ini adalah merupakan sumber atau hasil karya dosen yang sifatnya tidak hanya sekadar melekat pada dosen itu hanya sekedar penelitian selesai, tapi berjangka waktu panjang. Dari mulai penelitian itu dilaksanakan sampai output hasil dari penelitiannya, sampai nanti dijadikan karena ini berupa karya, berupa hasil, ini ada pertanggungjawaban. Ya dari mulai DKD, bahkan sampai terkait dengan prestasinya sebagai jabatan fungsionalnya. Nah, hal yang semacam ini kalau tidak dikelola dengan baik, data tidak mampu telusur, ini jadi problematika dari dosen itu sendiri. Banyak dosen yang suruh membuat DKD di akhir semester, ini belum melihat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Karena kalau untuk pengajuan untuk PAK, untuk Javung, itu kan bisa 2 tahun lah minimal. Okay. Itu akan lebih panjang ya. Tapi ini hanya semester saja. Ini membuat mereka itu menyajikan data ini sulit. Sehingga ini jadi problematika dari pelaku sendiri yaitu. Nah, dua ini yang perlu kita solusikan. Karena ini benar-benar problematika dasar dan tapi walaupun dasar ini juga tidak bisa dikesampingkan karena poin tadi mutu sama pelaku itu sendiri sebagai karya dan prestasi. Gitu, Pak. Ya. Itu ada. Tadi menarik apa namanya kita coba elaborasi dari dua hal yang tadi sudah diklasifikasikan Mas Waskito ya, artinya walaupun sektor lah misalnya pilar tridharma yang kedua dan ketiga di perguruan tinggi di kampus ini masih menjadi sesuatu yang mungkin kalau bahasa kita kan selalu nyebutnya itu nice to have gitu ya, bukan must have gitu. Kalau yang pilar pertama itu sepertinya must have gitu, karena kalau nggak melibatkan itu ya apa sih outputnya? Aku sepakat bahwa di semua unsur kalau kita bicara value chain diagram ya, artinya ada fungsi utama, ada fungsi pendukung. Salah satunya yang menjadi fungsi utama itu pasti di ranahnya 3 pilar tadi. Jadi pilar pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Karena peran pendidikan ini tentu akan menuju pada satu hasil visi misi setiap perguruan tinggi adalah menghasilkan mutu lulusan dan juga mutu pendidikan itu sendiri, mutu dari proses mendidik di dalam kampus seperti itu. Nah, ini yang harusnya menjadi bahan renungan kalau menurut saya sih ya, ini kalau yang mendengar nanti dari kampus bahwasanya urusan pengelolaan mendigitasikan data penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh peneliti atau dosen yang ada di lingkungan kampus ini menjadi
sebuah harga mati gitu. betul. Artinya kalau tadinya berada di kuadran nice to have, bisa jadi dalam beberapa masa ke depan atau bahkan harus dimulai dari sekarang bagi kampus-kampus yang ingin maju pendidikannya, lulusannya makin bisa diserap oleh industri. Ya, Karena sepertinya iya. kalau meneliti kalau bareng sama industrinya kan jauh lebih Oh applicable, ya, ya ya kan? betul. Ya Betul mungkin sekali. itu juga akan jadi dorongan juga meningkatkan mutu brand image dari kampusnya sendiri gitu. Betul. Menarik Mas Waskito tadi klasifikasi perguruan tingginya sendiri karena ya benar ya, kalau dari 24 standar mutu yang tadi Mas Iya, Waskito sebutkan, ya benar nek 16 berarti kan 2/3-nya. ya betul sekali, Berarti Pak. 2/3 dari apa namanya, standar indikator standar mutu perguruan tinggi ditentukan oleh bagaimana riset dan pengabdian masyarakat mereka itu traceable tadi, ya. Ya, Artinya dikelola dengan baik. dikelola Ya, dengan baik gitu. iya. Kalau dari sudut kampus sendiri tadi, kalau melihat problematika tadi itu, Mhm, apa mhm. Mas kapabilitas keren yang kemudian ada di dalam solusi riset sendiri gitu, kaitannya dengan, Oh, untuk ya siap. tadi, untuk apa namanya, Ya. menjawab mutu kampus, 2/3 dari mutu kampus, wah ini ditentukan oleh riset Ya. sesuatu ini gitu. Ya. Itu kan. Nah, itu, power yang ada dimiliki oleh riset sendiri, adalah dari 8, standar mutu dalam sebuah, yang tadi saya ambil mungkin penelitian ya, karena pengabdian hampir sama. Itu Ya, adalah tadi kan saya sebutkan dari mulai hasil, isi, proses, penilaian, mhm, peneliti itu sendiri, sarana dan prasarana, serta pengelolaan penelitian, serta pembiayaan. Nah, dari 8 tadi, riset ada di dalamnya. mhm, Jadi mulai dari pengelolaan. Jadi orang bagaimana penelitian ini disajikan, semua orang bisa mengakses dan bisa mengajukan sesuai dengan koridor yang ada ya. Pedoman penelitian pasti wajib diikuti dan kami pengelola pengalaman kami di penelitian itu adalah kami selalu berorientasi pada pedoman. Sistem tidak akan keluar dari pedoman yang ada. oke. Nah, itu semua dari mulai pengelolaan, pembiayaan, semua fitur yang ada di apa ya, semua hal-hal yang 8 tadi itu sudah ada di riset. Dari mulai pengajuan, kemudian pelaksanaan, itu ter-record dengan baik, bisa disajikan kapan saja, setiap saat. Nah, ini saya berbicara, ada beberapa kampus yang kami 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 Dampingi ya. ya dampingi itu bahkan mereka, selalu mereka kan dituntut untuk melaporkan kinerja. Karena ini bersifat, pengajuan, pasti ending-nya adalah pelaporan. Nah, Mhm, itu sistem kita riset itu benar-benar bisa menyajikan reporting tadi, benar nggak sih penelitian ini, diajukan sesuai dengan skimnya, bahkan sampai output-nya apa. Karena di sistem kita, itu bisa memfilter bagaimana misalkan, ada peneliti yang kadang-kadang itu namanya dosen, ada yang siapapun lah, setiap ada pengajuan pasti ada yang ngeyel atau tidak. Nah, mhm. ketika ada yang ngeyel, sistem sudah bisa mendeteksi. Misalkan, eee, oke, semua penelitian harus diselesaikan setiap tahun anggaran. Next, dia bisa melakukan pengajuan lagi setelah semua penelitian selesai. Dianggap selesai itu adalah baik administrasi maupun Oke. penelitian itu sendiri. Nah, sistem sudah bisa memfilter itu. Jadi yang tidak menyelesaikan administrasi maupun si penelitian akan di-blacklist dan itu sistem sudah menghadirkan itu. Nah, apa tadi bisa dilihat dari, sudut pandang standar mutu tadi, itu adalah benar-benar 8 poin itu tersaji ada di riset. Kita benar-benar selaras apa yang jadi standar mutu tadi. Nah, Ya, harapannya apa? Ketika ada penilaian standar mutu penelitian, semua data disajikan di dalam sistem ya, di database ya. ya, betul sekali, Pak. Yang Ya, dulunya mungkin kalau
Bapak Ibu sekalian yang ada di PT ini yang kebanyakan mengelola SPMI maupun kalau eksternal ya dari IPT dan IPTS, mereka akan diributkan bagaimana dokumen harus mencari TS-5, TS-3 itu semua disajikan di Eriset. Gitu. Nah, itu mereka yang harusnya biasanya rapat, ambil, itu pun belum tentu data itu valid ya, karena memang dikelola di entah berantah. Ini ya banyak tempat. Nah, itu semua tersaji di riset. Dan itu bisa dimanfaatkan baik dari SPMI itu untuk internal, bahkan IPT atau IPTS untuk eksternal. Itu sudah bisa. Ya. Jadi menarik nih, makin menarik artinya Eriset sendiri itu menjadi jembatan juga untuk melakukan collecting data dukung yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk SPMI gitu ya. Tepat sekali. Setidaknya untuk internal dulu SPMI. Nanti kalau untuk hasil dari internal nanti digunakan dilanjutkan untuk, ke eksternal. Ya, eksternal SPMI ya. Ya ini menarik, artinya ini mungkin harusnya jadi concern juga di perguruan tinggi sih. Karena saya tertarik dengan case yang tadi juga disampaikan Mas Waskito, bahwasanya ya walaupun saya bukan peneliti kampus ya, tapi saya kebayang bahwa dosen yang punya beban mengajar, beban meneliti, beban pengabdian ini sangat complicated gitu ketika segala sesuatunya itu masih dilakukan secara manual dan mungkin pun sudah digitasi ya. Sekarang kan sudah cloud drive dan sebagainya sudah ada. Tapi kalau itu tidak dalam bentuk database yang searchable, yang gampang di tracking, itu akan jadi masalah berikutnya gitu. Betul. Jadi mending san gawe gitu. Sebenarnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui sehingga kampus udah layak harusnya menjadikan Eriset ini menjadi bagian dari sebuah solusi apa ya, must have gitu, karena ini adalah pilar utama ya, sepertiga pilarnya itu kan penelitian sebenarnya. Kita belum bicara pengabdian juga ini. Apalagi pengabdian ya yang kadang pengabdian kan mungkin ya, ini aku lagi membayangkan contoh beberapa teman dosen juga yang melakukan pengabdian itu kan contoh, misal di kampung saya itu ada remaja-remaja yang ingin belajar desain gitu, bikin desain flyer atau desain bikin video. Sekarang eranya era YouTuber kayak gitu kan, pasti bikin video editing ini kan sesuatu yang menarik. Jadi karena si dosen bisa lah mainan editing video, ya bikin training singkat aja di balai desa sebagai bagian dari pengabdian. Aku pikir kalau itu tidak terdokumentasikan dan masuk ke dalam sistem ya, mungkin cuma ada di HP dan Facebook atau IG account-nya dia saja gitu. Betul sekali, Pak. Padahal kampus kan juga butuh monitor itu kan. Betul sekali. Nah, itu bagian dari laporan kinerja setiap kampus. Wah, itu belum disangkutkan sama BKD tadi kan? Nah, laporan kinerja setiap kampus itu setiap melakukan activity, karena ini bersifat ada keuangan atau anggaran, itu selalu harus ada laporan kinerjanya, Pak. Nah, setiap penelitian itu bukan banyak hal, dari mulai proposal itu sendiri, nanti sampai pelaksanaan. Pelaksanaan ini jangan salah, ini ada banyak tahap. Dari mulai log harian. Tadi misalkan teman dosen Pak Nanang tadi, belum tentu hanya satu kali melakukan pelatihan. Iya. Ya, jadi berkali-kali. Nah, itu di sistem kita itu ada log hariannya, Pak. Bisa dicatat kegiatannya, bisa difoto, masukkan ke situ. Aman. Log harian itu, Pak. Belum nanti laporan kemajuan yang itu harus dimonitoring oleh reviewer. Nah, itu dilakukan harus ada seperti itu. Bahkan nanti endingnya di laporan akhir. Tapi kalau untuk yang pengabdian mungkin hasilnya banyak ya, ada jurnal juga dan sebagainya bisa. Tapi paling menarik adalah dari penelitian. Nanti penelitian itu banyak keluaran yang di sana ada haki dan sebagainya. Nah, itu semua termonitoring di sistem, dan adanya Eriset ini, pendataan itu jadinya lebih mudah. Contoh misalkan ada kampus yang pengen SPMI atau mungkin akreditasi prodi atau akreditasi institusi, mereka pengen melihat apa sih luaran yang dimiliki. Padahal tentu kalau kita berbicara pada akreditasi, 9 kriteria ini kan paling utama adalah output, luaran. Berapa sih keluaran hasil karya dosen?
Kalau ini tidak tersaji dalam hitungan ya waktu yang singkat untuk untuk membuat keputusan ini sangat sangat disayangkan. Dengan adanya riset ini, kapan saja data ini tersaji dan itu sudah ada ada kesinambungan antara penelitian yang dilakukan. Gitu. Jadi bisa di-tracking. Oh, jurnal ini itu dari penelitian apa. Nah, selama ini biasanya mampu telusur itu yang kadang jadi problematika besar. Oh ini jurnal apa ya? Oh ini jurnal ini hasil penelitian dari mana? Siapa yang meneliti? Siapa yang melakukan? Itu dia sebagai orang pertama atau orang kedua. Nah itu banyak sekali problematika hal itu. Nah semua kalau di riset itu sudah terdeteksi dan sudah di record dengan baik. Karena apa? Karena itu jadi hasil. Penelitian tidak akan di-closing kalau dia kontrak di awal, misalkan kontraknya adalah penelitian jurnal berbasis impact 1 internasional, kemudian hakinya 1 misalkan. Kalau nanti di akhir penelitian 2 ini belum disajikan, maka penelitian dianggap tidak ibaratnya tidak lolos, tidak selesai. Karena ada dua janji dari peneliti itu tidak tersaji. Nah, ini di sistem riset juga terdeteksi dengan sistem sehingga operator tidak perlu gebah-oyah atau mencari dosen itu ya, karena dosen sudah tersaji. Ya, karena dosen sudah bisa lewat platform, lewat HP-nya masing-masing bisa melihat apa yang sekarang sisa dari pekerjaan penelitian itu. Oh, berarti progres dan sisa kekurangan dari progres itu kelihatan ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Dokumen apa saja belum dikumpul pun ada. Oh, ada checklistnya, artinya kelengkapan untuk penelitian ada, itu Pak. apa, Tentu. sudah Tentu. Nah, dilengkapi itu, apa saja. ya, itu makanya yang saya sebutkan tadi. Kinerja penelitian itu harus harus memuat hal-hal yang tadi. Itu. Ya. Ini kalau di SN Dikti yang 2020 sendiri ini ada 9 ya standar ya Mas ya? Ya. Ya salah satunya kan juga benar ya kaitannya dengan penelitian. Artinya tadi kita sudah bahas juga mungkin Mas Waskita juga sudah menjelaskan ya ini supaya makin tegas saja bahwa ya memang seberapa sebuah pengelolaan penelitian pengabdian masyarakat ini dibutuhkan oleh perguruan tinggi itu memang ya sangat tergantung dari semangat dari pengelolanya kan. Maksudnya gini, ya kalau dosenku penelitiku sedikit, penelitianku sedikit ya mungkin ora perlu nganggo sistem kan. Kan banyak yang kayak gitu tuh jargon-jargon kampus yang jangankan pengelolaan riset, pengelolaan akademik aja wah mahasiswa aku dikit Mas ya, aku pakai Excel juga selesai kan kayak gitu. Betul. Pakai ERP selesai. Nah, kalau penelitian mungkin nggak beda jauh, tetapi kalau ini kemudian dipertahankan dan tidak ada kemajuan ke arah database ya jangan harap nanti di kemudian hari beberapa hal-hal yang mampu dilakukan oleh sistem itu kampus Bapak Ibu itu tidak bisa lakukan. Contoh nih ya, contoh aja ini kalau di ranahnya akademik, tapi mungkin aku juga bisa contohkan kalau di ranah penelitian. Jadi sekarang eranya data analitik lah ya. Kalau kita bicara data big data mungkin ada salah satu sifatnya itu kan 5V itu kan salah satunya kan value. Kalau data itu tidak mengandung value di masa depan untuk memprediksi atau untuk membuat sebuah kebijakan, ya merasa susah. Istilahnya nggak usah menyimpan data itu buat apa gitu. Nah, fungsi data itu kan sebenarnya untuk future. Kadang tidak banyak juga pihak gitu. Jangankan perguruan tinggi, kadang kita sendiri, kita lah sebagai seorang pribadi gitu. Kita itu bayar pajak kan ya setiap tahun gitu. Ya. Ketika kita mau bayar pajak, entah itu PBB atau SPT kita. Kalau kita tidak bisa menyimpan data kita dengan baik dan rapi di lokasi yang konsisten dalam hal ini ya ini nggak usah bicara sistem informasi atau apalah, ini kan sistem
Nyimpennya neng laci nomor 2 dibungkus lagi. Artinya kita kan jadi tahu, oh nanti kalau titi mangsane tiba waktunya harus membayar lagi, kita sudah tahu nih lokasinya. Oh ada di sana. Kalau ilustrasi di sistem kan ya tinggal search aja di aplikasi, ketemu tuh. Sehingga kita mau bayar pajaknya juga langsung tahu. Oh ini nomor NOP-nya sekian, saya jadi harus bayar sekian. SPT misal, atau pajak PBB rumah kita, atau aset-aset kita, PBB, pajak juga kendaraan kita. Kalau kita tidak menyimpan itu dengan cukup rapi, sejak dulu kita punya aset itu, saya hampir yakin di kemudian hari itu juga akan ada masalah gitu. Untuk apa? Ya untuk melakukan searching, untuk melakukan pencarian data, untuk memastikan bahwa kita juga jadi mudah gitu, jadi mudah untuk apa ya, untuk berinteraksi dengan informasi masa lalu kita gitu. Ya sama kayak penelitian. Bayangkan kalau data scientist mau kita berlakukan atau kita terapkan, kalau kita nggak punya historical data tadi. Kalau saya ada pertanyaan misal, Mas Waskito nih rektor gitu, saya mau tanya gitu kan. Nggak ini pakai kira-kira aja Mas. Kalau saya mau tanya, Mas Waskito nggak punya tuh histori penelitian dosen-dosennya Mas Waskito, nggak ada gitu. Saya mau tanya, Pak, kira-kira nih Pak, apa ya, dari tahun ke tahun, data hasil penelitian dosen-dosen Bapak itu sebenarnya pada tataran apa namanya, terstandar atau enggak? Terstandar contohnya gini, misal tadi prosesnya mengikuti aturan lah, mulai ada dari pedomannya, nanti sesuai dengan SIM-nya, STIM atau apa tadi? Scheme ya? Nah, skimnya, sesuai dengan skimnya. Nah, bisa nggak gitu? Ya, bisa sih dijawab. Mas Waskito mungkin bisa menjawab, tapi jawabannya normatif gitu. Padahal era sekarang itu kan yang paling kuat ketika kita menjawab sebuah masalah itu kan big data gitu. Iya, betul sekali. Betul ya sekali. sama lah, sama kayak gini. Ini ilustrasi sederhana lagi. Ini sebagai supaya kita mudah gitu memahami betapa pentingnya sistem informasi untuk menghistorikan informasi masa lalu atau data masa lalu. Kalau data kan raw data ya, kayak dari sensor, tahu traffic, pergerakan apa namanya, image dan sebagainya. Tapi itu kan nggak berarti kalau nggak diproses di layar berikutnya menjadi informasi. Informasi kan yang punya series tuh, misal oh ini tanggal segini, tanggal sekian penelitiannya sih, oh ternyata sih Pak Joko ini dalam meneliti, dia itu penelitiannya itu bisa tepat waktu terus. Kemudian dia mulai kapan submit, ya dia konsisten, sekian itu laporan semua selesai. Tapi kita nanti bisa tahu, si B, si Budi misal, oh ini ngajuk ke kapan, rampungnya kapan, laporannya telat terus, dan sebagainya. Sehingga itu bisa menjadi prediktif gitu. Data training untuk melakukan prediksi apa ya? Ya kayak tadi, wah Pak, Bapak kayaknya nggak cocok meneliti tentang ini, walaupun spesialisasi Bapak di situ, karena Bapak sering telat nih dalam penelitian, sering molor gitu. Ya itu boleh saja jadi alasannya Mas Waskito sebagai rektor tadi untuk menegur si dosennya gitu. Betul. Sekarang kan rektor opo yo wani apa namanya menegur dengan kayak gitu karena nggak ada datanya sekali lagi. Iya, nggak ada yang bisa diambil untuk kebijakan apa. Persis. Jadi kepentingannya itu beda. Ini tadi yang tak pandang dari dua hal yang disampaikan Mas Waskito, bahwa peran sistem ketika ini digunakan oleh institusi, oleh kampus, itu bisa digunakan untuk prediktif, untuk kebijakan. Karena kebijakan itu kan muncul by data hari ini. Gitu. Betul. Nggak mungkin kan muncul, wah kayaknya penelitian kita kok rata-rata kalau dilihat data ini tuh apa namanya turun ya. Jangan-jangan kita salah arah gitu kan, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dielaborasi, ditanya sendiri oleh si kepala apa namanya institusi gitu, rektor atau ketua atau direktur kampus gitu. Ya, ini tapi menarik. yang disampaikan Pak Nanang tadi, yang paling celaka adalah ketika ketahuan itu baru setelah dikumpulkan. Nah, itu kan celaka sekali. Misalkan contoh, oh besok mau SPMI gitu kan. Oke, mau dikumpulkan, ayo semua kumpulkan. Ternyata trafficnya dari N3 turun terus. Nah, itu kan baru ketahuan di situ. Nah, itu kan
Itu kan Tidak ada early apa ya? warning ya, nggak ada early warning. Tidak ada early warning yang sifatnya membuat kebijakan. Karena apa? Tentu SPMI sendiri itu kan memang menjadi tugas utama dari institusi yang ini yang di mana memang dibebankan oleh kepemimpinan. Kalau di universitas ya rektor, kalau di sekolah tinggi ada direktur. Itu menjadi wacana menjadi koridor yang mereka harus tata gitu. Kalau itu tidak tersaji ya tadi early warning system yang tadi dikumpulkan oleh yang disampaikan oleh Pak Nanang tadi, data dikumpulkan kemudian diolah tanpa disajikan itu, itu benar-benar itu langsung temuan itu, Pak. Celaka kuadratnya kan gini, Mas. Orang itu sejak hari ini nggak sadar bahwa data dalam bentuk database ya. Hari ini kan kita harus bicaranya tuh database. Jangan hanya karena sekarang gini, definisi archive, definisi arsip. Tadi semua kan sebenarnya berupa arsip ya, laporan, ada berkas, ada itu kan arsip. Arsip saja secara definisi era industri 4.0 itu sudah didefinisikan sebagai information. Artinya, data-data tadi itu kan sebenarnya informasi. Tidak sekedar sebuah tumpukan kertas laporan hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai bagian dari progress report untuk mengesahkan anggaran atau menurunkan uang penelitian si dosen kan seperti itu. Jadi perannya itu ya tadi yang aku bicara bilang celaka kuadratnya hari ini tidak segera sadar gitu bahwa data-data itu harus didatabasekan agar apa? Agar di kemudian hari institusi itu bisa mendapatkan tadi early warning system itu kan hampir nggak mungkin ya kalau tanpa adanya base data yang recording data nggak mungkin. Recording historical data nggak mungkin. Pasti early warning itu dipelajari dari pola gitu nantinya. Ternyata peneliti-peneliti kampus saya itu rata-rata konsentrasinya di bidang ini. Terus rata-rata telatan. Rata-rata mereka itu oke lah kalau jangan yang telatan ya kita pakai positive thinking gitu. Misal tertib gitu, tapi kok bidangnya lompat-lompat. Contoh kan itu nggak teridentifikasi tuh, bener nggak? Ya, betul. Misal Mas Waskito spesialis di dunia data mining gitu. Penelitiannya kan ngajarnya data mining. Kenapa penelitiannya urusan jaringan? Jauh sekali gitu. Betul. Atau software engineering. Tiba-tiba cari hibah atau dapat hibahnya tentang networking atau security management atau apa. Ini kan jomplang gitu. Kalau kita mempelajari ini dunia IT ya, seperti kampus yang kita pelajari. Tapi kalau di dunia lain ya bisa jadi itu tidak pernah menjadi early warning bagi pengelola kampus. Penelitiku iki sakti banget iki Pak iki bar neliti tentang kuman atau virus, terus saiki neliti tentang psikologi orang gitu. Ini kan dunia rumpunnya aja udah beda, dunianya sudah berbeda gitu. Karena itu mungkin loh Mas. Mungkinnya itu apa? Karena sekarang kolaborasi peneliti itu kan terjadi gitu. Cross function itu juga terjadi. Tapi jangan sampai itu juga hanya orientasinya, mohon maaf, orientasinya hanya tadi, orientasi untuk menurunkan dana penelitian. Tapi ya supaya penelitian-penelitian yang dihasilkan ini bisa dihilirisasi ke arah industri dan punya dampak sosial yang lebih luas. Tujuannya kan itu sebenarnya. Tujuan dari Tridharma gitu. Artinya kenapa ujungnya pengabdian masyarakat, wong berdidik, wis mandan pinter, ya meneliti gitu kan. Pilar yang kedua kan meneliti itu. Meneliti itu kan bertanya dan menjawab pada diri sendiri. Ya mungkin mencari referensi untuk bantuan jawaban. Ini yang aku pahami ya dulu waktu di kampus, metode penelitian tuh kayak gitu. Kita dididik supaya mandan pinter, agak pintar, terus kita diminta untuk meneliti sesuatu supaya nanti penelitian kita itu juga menghasilkan sebuah pengetahuan dan pengetahuan itu nanti diabdikan kepada masyarakat untuk bisa dimanfaatkan dan punya social impact yang lebih luas. Oke, tadi udah agak panjang kita bahas tentang aspek yang pertama di problematika kampus. Yang kedua tentang penelitinya sendiri pelakunya gitu. Nah, ini satu hal yang menarik juga sih Mas Kito. Data telusur terhadap informasi yang peneliti lakukan ini juga menjadi poin karena
si peneliti kan juga pegawai, si peneliti kan juga kalau di PTN berarti kan ASN gitu ya. Betul, betul. Dia punya jenjang karir, punya jabatan fungsional, punya golongan Betul. juga yang dari masa ke masa itu ditingkatkan gitu. Nah ini Ya, gimana menurut Mas Waskito, mungkin perlu dipertajam lagi benefit yang lebih iya. spesifik gitu. Yang jelas ini Pak, hasil karya yang yang dihasilkan oleh dosen itu impact-nya panjang, hasil karya. Oke. Jadi apapun itu, bahkan sampai hanya sekedar ide. Contohnya saya dosen atau Pak Nanang dosen itu terus kemudian tiba-tiba diberikan memiliki ide gitu. Ide, saya mau meneliti, saya sudah keluar judul gitu. Nah, kemudian saya mengajukan proposal. Nah, itu saja, sampai di level itu saja, mereka sudah punya karya. Walaupun belum jadi penelitian ya. Jadi sifatnya hanya sekedar ide, dia submit pengajuan, ada list judulnya, nah dia nggak menang misalkan. Karena di poin itu kurang mendalam misalkan, itu pun sudah jadi hasil karya. Nah, hasil karya yang dilakukan oleh dosen ini kalau tidak terrecord, walaupun dia hanya sekedar ide, ini sangat merugikan oleh dosen itu sendiri. Apa? Karena setiap semester tentu itu menjadi tugas pokoknya dia melaporkan. Itu tentu jelas penelitian dan pengabdian adalah sumber utama. Nah, banyak yang kami temui karena kebetulan saya juga kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang SDM ya, Pak. Itu bahwa hasil dari laporan tadi itu kan tanggung jawab dari dosen, kemudian mereka harus melaporkan kontinuitas setiap semester. Nah, hal yang serupa itu dilakukan terus-menerus dan itu monoton. Dan itu aslinya bisa disajikan. Nah, dengan adanya sistem kita adalah membuat report itu jadi lebih mudah. Data tersaji dengan mudah, terhitung dengan mudah, dan itu jelas. Yang perlu garis bawahi adalah karena data itu bersumber pada proses bisnis yang jelas, maka data itu valid. Itu banyak yang saya temui ketika menjadi untuk karya dosen ini banyak yang endingnya adalah temuan. Karena apa? Ya karena perspektif dosen yang wah saya harus menilai, oh ini saya kira ini dapat 2 SKS, oh saya kira ini dapat 1 poin. Nah, hal yang semacam itu berimpact kepada ya tadi proses pelaporan jadi lebih rumit karena yang data nggak valid karena memang dikelompokkan, dikumpulkan sendiri-sendiri, diklaim sendiri-sendiri. Kalau kalau sistem data ini berasal dari sistem proses bisnis yang jelas, maka itu akan menjadi luaran yang valid buat proses selanjutnya. Itu terkait dengan karya dosen ya. Kemudian dari dosen sendiri itu tidak perlu tadi yang Pak Nanang sampaikan bahwa pengelolaan data itu kalau pribadi, contohnya tadi kita contohkan pajak PBB misalkan. Saya sudah membayar pajak PBB ini bersekian tahun, track record-nya seperti itu terus. Kemudian ada pembaruan, kapan pembaruannya? Ternyata kemarin saya bangun lahan sebelah itu jadi rumah juga, akhirnya pajak PBB-nya naik karena sudah jadi bangunan di sebelah. Itu kan nggak ada record-nya. Dosen terkadang dengan adanya tidak ter-record tadi, akhirnya mereka ketika melakukan pelaporan, mereka harus mencari lagi. Telusur itu ekstra dilakukan. Nah, itu yang menurut saya buang waktu kalau menurut saya untuk seorang dosen yang tadi trik dalam perguruan tinggi belum beliau mengajarnya, belum membimbing skripsi, belum banyak sekali hal yang itu semua aslinya sudah tercollecting, tapi harus menyajikan lagi dan itu ditulis manual lagi. Wah itu super ekstra. Itu itu yang kata kuncinya sebenarnya penelusuran data tadi ya, kaitannya dengan si peneliti sendiri supaya
apa informasi yang kemudian dihasilkan dari aktivitas penelitian dan pengabdian mereka yang terrecord dengan rapi, pada tersentral, ibaratnya tidak Ya, tersebar di mana-mana. Ini akan betul. juga mempermudah si dosen ketika proses-proses yang lain, entah itu nanti untuk Ya, kinerja, untuk BKD dan sebagainya. Seperti itu. ya. Cerdos itu butuh nggak ya? PAK PAK ya? butuh juga. Tapi Cerdos yang itu. paling paling apa ya, paling tiga-tiganya membutuhkan, Pak. BKD, Serdos, kemudian PAK. Tapi sifat yang paling melekat itu kan itu terkait dengan PAK, Pak. Penilaian angka kredit ya? Penilaian angka kredit, karena itu berujung pada banyak hal. Pangkat, Karena apa ya, golongan. tentu pangkat dan golongan, jabatan fungsional. Dan itu ujungnya apa? Pasti Bapak UUD Ibu lah. sekalian yang mendengarkan ini pasti itu akan menjadi priority. Selain itu, selain UUD untuk si peneliti atau itu reward bagi si dosen sendiri, itu juga menjadi reward juga bagi PT, Pak. Oh. Karena apa? Karena ketika salah satu perguruan tinggi itu tidak bisa memonitoring kapan dosen harus naik pangkat, kapan harus dosen naik jabatan fungsional, itu akan menjadi momok tersendiri. Contohnya apa? Dalam setiap akreditasi, setiap program studi harus ada peningkatan. Dosen ini yang dulunya misalnya dia asisten ahli, kapan dia harus melakukan pengajuan menjadi lektor? Karena apa? Itu menjadi koleksi bagi PT itu sendiri. PT itu dosen ini memiliki banyak dosen, berapa asisten ahlinya, berapa hanya tenaga pengajar, berapa lektornya, berapa guru besar. Menjadi bintang ketika memang dalam sebuah perguruan tinggi, apalagi swasta ya, memiliki guru besar. Oh, peningkatan guru besarnya wah, ada rigid ini. Nah, hal-hal yang semacam ini juga harusnya menjadi koridor penting buat PT, karena PT punya kepentingan dalam jabatan fungsional dosen itu. Makanya di sini benar-benar apalagi untuk melaporkan pengajuan angka kredit ini nggak mudah. Apalagi yang sifatnya sudah lektor dan lektor kepala dan guru besar. Dia harus sampai level tertinggi, yaitu di kementerian. Dia harus melaporkan jurnalnya harus berapa dan sebagainya, apalagi sampai nanti guru besar. Seperti itu. Dan kemarin saya mendampingi di LEDIKTI 5 itu juga PAK ini menjadi salah satu koridor utama dalam menjadi tolak ukur juga mutu dari perguruan tinggi itu, karena itu menjadi gimmick juga sih kalau untuk apalagi PTS ya Pak ya. Oh ternyata ada PTS tenaga pengajarnya udah profesor 3 misalkan, itu kan juga jadi gimmick ya, misalkan modal jualan, karena PT itu jualannya ya mutu sama ya itu tenaga pendidiknya, apakah bagus atau tidak. Biasanya di searching gitu, oh ini ada tenaga pendidik yang menurutnya bidangnya sesuai, penelitiannya, bahkan sekarang banyak kampus-kampus secara gamblang memperlihatkan CV dosen. CV-nya supaya kompetensinya misalkan kelihatan. Kompetensi kelihatan. Oh, ini berapa sih setiap tahun penelitian yang dilakukan? Hasil apa? Karyanya apa? Itu seperti itu. Nah, semakin ke depan kan kalau itu kita bisa tadi berujung pada informasi yang teranalisis, akan menjadi informasi yang tolak ukur seorang calon mahasiswa untuk masuk ke kampus gitu. Iya. Pasti itu meningkatkan kredibilitas dan brand universitas itu sendiri toh. Betul sekali. Atau kampus ketika Bapak Ibu dosennya itu punya kurikulum vitae atau CV yang keren, beken gitu. Maksudnya menelitinya konsisten, meneliti bidang yang konsisten di situ, sehingga
memang expertnya itu mendalam gitu. Artinya tidak kaleng-kaleng lah. Ya, meneliti butuh Ya, ketekunan, butuh keseriusan dan betul. apa ya, konsistensi karena godaannya juga banyak. Orang meneliti itu kadang untuk pindah kolam itu juga banyak itu. Yang Betul. teman-teman dosen bilang, teman-temanku yang udah jadi dosen itu juga bilang, ya pindah kolam ke kolam yang lain yang lagi hit gitu itu juga banyak godaannya. Nah, ini menarik tadi juga sempat disinggung tentang ESDM dan e-riset ada kaitannya. Ini berarti ketika e-riset sudah running well, ini nanti berarti historical penelitian dan sebagainya ini sudah integrate dengan ESDM gitu ya, Mas? Gitu ya. Betul, Pak. Karena jujur aja hasil karya memang ada di riset, tapi apa ya, untuk jenjang karir kan ada di SDM. SDM. Ya, Riwayatnya bisa jadi dilihat di SDM. ya bisa dilihat. Bahkan saya bilang di SDM kemarin, mungkin di podcast kita sebelumnya adalah mau melakukan pelaporan BKAD itu dosen dengan senang hati, tinggal klik saja, lihat, oh saya punya koleksi Dipul ya. penelitiannya, ya mana yang akan jadikan beban lebih kami, mana yang tidak. Nah itu semua bisa terrecord di pelaporan dan sehingga dosen itu ketika melakukan pelaporan per semester itu bukan suatu beban. Ya, ada ringan ya. Kenapa? Menarik. Karena sudah dia lakukan sebelum-sebelumnya dan itu sudah goalnya hasilnya itu sudah terrecord dengan baik di SDM. Nah ini tuh saya buktikan di beberapa kampus di Unsra, di ISI Jogja itu sudah dosen hanya begitu login sudah melihat, oh saya mengajarnya ambil dari akademik, oh saya penelitiannya ambil dari riset, pengabdiannya ambil dari riset. Mereka tinggal menambah, kalau ada data penunjang mereka tinggal tambah. Dan itu sudah habis itu tinggal satu klik, apakah memenuhi atau tidak itu sudah ditentukan juga di sistem itu. Oke. Ya. Nah menariknya kalau nanti sudah di ujung PAK Pak, PAK itu kan harus namanya collecting ya, harus di collecting semua data-datanya. Apalagi setiap pengajuan kan harus ada pasti ada angka kumulatif setiap kegiatan. Oh mengajarnya harus berapa persen, penelitiannya harus berapa persen, sehingga ketika data ini di collecting dengan baik di setiap lini tadi, ketika memang penelitian ini sudah mencukupi, kita bisa buat early warning system. Oh, Anda itu penelitian sudah cukup loh, tapi pengabdian kurang. Silakan loncat ke pengabdian. Gitu. Nah, itu kan nggak mungkin ada kalau nggak ada data direkam di database kan. Jelas tidak ada, tidak mungkin bisa. Early warning, ya menarik gitu. Ini tinggal menunggu karena saya sebagai product owner-nya tinggal menunggu nih, bentar lagi nih. Ya, ada yang siap datanya, bisa kita tinggal olah datanya untuk dimunculkan. Betul sekali. Untuk pengajuan angka kredit itu. Nah, nanti perbedaannya dua. Kalau untuk PTN tentu ini menjadi koridor utama karena PTN berhak mengeluarkan SK angka kredit sampai lektor. Asisten ahli lektor itu PTN berhak mengeluarkan. Lektor kepala guru besar, oke, nanti sebagai screening awal di review di internal di PT baru dinaikkan ke kementerian. Bagi PTS itu juga menjadi screening awal. Oh, dosen saya itu sudah berhak menjadi asisten ahli atau tidak? Dosen saya ini sudah berhak menjadi lektor atau tidak? Kalau sudah berhak, ya didorong mereka. Nah, siapa yang bisa menentukan berhak atau tidak? Dosennya ngumpul ke sak geleme misalkan. Nah itu nggak ada. Kalau nggak ada early warning, tidak tahu bagaimana kapan dosen itu berhak mengajukan atau tidak. Nah harapannya itu problem yang itu bisa kita solusikan, menggunakan SIPAK nantinya. Ya menarik itu Mas. Maksudnya ya itu tinggal menunggu waktu kan. Ibaratnya kita kan kadang punya idealisme tapi pemahaman ya mohon maaf ya misal di kampus dalam menghistorikan data itu karena kalau data itu tidak dimasukkan ya dulu saya sering sekali ngomong jangan berharap ada kebijakan, jangan berharap ada terobosan ketika kita sendiri itu tidak cukup konsisten untuk menginputkan informasi, menginputkan data untuk diolah jadi informasi, dan informasi itu kalau dimanipulasi dalam arti positif itu akan menghasilkan knowledge.
pengetahuan, dan berdasarkan pengetahuan insight tadi akan muncullah insight yang nanti akan dijadikan dasar untuk mengambil keputusan seperti itu. Nah, ini mungkin sudah menuju penghujung diskusi karena sudah hampir 1 jam, Mas Waskito. Mungkin Ya, siap. ini ya, kita kan sering dengar juga nih sistem dari pusat, ada Simliptap, Mas, kemudian ada aplikasi untuk Sister juga yang kemarin kaitannya dengan SDM. Kemudian positioning atau peran dari riset sendiri kalau melihat tadi apa ya carut marut atau dinamisme problematika di dunia pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat di kampus, itu kira-kira berada di mana gitu. Maksudnya apakah sebagai sebuah komplementari atau sebuah aplikasi pengganti, artinya ya karena kalau riset mungkin dikoreksi kalau salah pemahaman, atau sendiri melihatnya kan di situ juga sudah fleksibel kan, mau sumber dana dari apapun kan tidak ada masalah gitu. Betul. Skemanya kan juga sudah di cover di situ. Betul. Sedangkan kalau Simliptap Mas mungkin kan lebih untuk yang urusannya ke dana pemerintahan. Ya, hibah yang sifatnya langsung dari Kementerian Negara, Riset Kementerian Riset ya. Dan teknologi. Menristek. Dulu sekarang sudah bercerai. Saya udah milih ilmu bisa ranjang ini. Jadi kalau dulu Menristek Dikti, sekarang Mendikbud, Menristek sendiri. Nah, di riset sendiri kedudukannya adalah selain sumber pengelolaan mungkin bisa berbeda, tapi juga menjadi pelengkap. Artinya tidak semuanya tersolusikan di Silitapmas tentunya. Karena apa? Karena dana-dana internal yang sifatnya internal, kemudian misalkan ada kampus yang bekerja sama dengan institusi pemerintahan maupun institusi yang non pemerintah, itu kan ada dananya. Biasanya mereka melakukan kolaborasi. Nah, hadirnya e-riset ini menjadi itu tadi, mengelola dana-dana tersebut atau monitoring pelaksanaan kegiatan tersebut. Hampir semua kampus tidak bisa tergantung kepada Silitapmas, karena tentu peruntukannya berbeda. Silitapmas akan mengelola dana apa, penelitiannya seperti apa, sifatnya seperti apa, dan di internal itu juga memiliki hal tersebut. Memang ada pengalaman kami, karena kami juga cukup sudah lumayan untuk beberapa kementerian yang kita dampingi. Memang agak menarik adalah di proses untuk yang PTKIN. Kalau untuk PTN yang negeri tapi bukan yang dari Kementerian Agama, itu menariknya adalah kalau mereka sudah dana pengelolaan penelitian itu dikelola oleh masing-masing PT yang sifatnya memang sumber dana di internal. Kemudian yang dana dari Kemenristek semua diolah di Silitapmas. Beda dengan PTKIN. PTKIN semua dana penelitian itu ditarik ke pusat. Nah, nanti ada sistemnya Litapdimas namanya. Mereka akan melakukan proses di sana. Tapi hanya proses sampai saat ini yang saya dampingi, prosesnya adalah sampai ke level pengajuan. Tapi nanti pelaksanaan tetap dibebankan oleh masing-masing PT. Nah, apa yang e-riset ini kita ada di posisi mana? Pertama adalah yang kita pernah dampingi, mereka gunakan e-riset ini untuk filtering awal siapa saja yang boleh masuk ke nasional. Ini terkait dengan mutu dari penelitian itu sendiri. Itu untuk yang PTKIN. Kedua adalah setelah mereka dinyatakan pemenang, pelaksanaan bisa dilakukan di internal. Itu menggunakan riset kita. Nah, itu perbedaan dari PTKIN sama PTN. Nah, di swasta gimana? Swasta sama dengan PTN. Di mana
mereka bisa mengajukan ke Silitapmas karena dosen yang ber-NIDN pasti bisa mengajukan di Silitapmas bebas karena mereka punya akun. Entah pasti akan ada proses seleksi siapa yang pemenang sama juga. Kemudian kalau nggak salah di 2020 ini ada sekitar 5 atau 6 penelitian yang lolos di Silitapmas untuk di Jogja sendiri. Nah, kemudian di PTS ya, Pak. Nah, kemudian yang di PTS sendiri, dana di internal biasanya juga ada, tapi biasanya tidak sebesar yang di PTN, karena PTN kan biasanya tergantung kepada student body. Karena dihitung dari student body-nya berapa, kemudian berapa persen itu kalau nggak salah 10 sampai berapa persen dari dana penerimaan mahasiswa itu dialokasikan untuk penelitian. Itu tergantung dari aturan main di setiap kampus. Nah, itu kembali ke tadi di awal PT mau meningkatkan mutu atau tidak. Nah, itu dilihat dari sana. Oh, dana ini bisa terserap. Gimana kalau kita tingkatkan dananya? Karena hasil penelitiannya bagus misalnya. Well, didanai banyak, tapi ternyata keluarannya ya gitu-gitu aja. Malah nggak ada jurnalnya. Itu pasti akan menjadi early warning buat PT yang sudah buang waktu, buang budget, hasilnya nol besar. Nah, itu kan juga Loko ini pangkat 3 integral. kalau PTN mungkin akan tidak terlalu kerasa, tapi kalau PTS itu kerasa. Ya. Sangat terasa sekali. Ya, PTN kan Itu. tinggal nyadong sama negara mungkin. Ya. Jadi, kalau swasta kan harus bersaing lebih ketat lah, berdikari, energinya, berdikari. Gitu. Oke, Mas Waskito, ini mungkin sudah 1 jam mendekati. Nah, terima kasih ini sudah meluangkan waktu buat Sobat T-Kampus dan rekan-rekan. Saya menyimpulkan sedikit saja apa yang menjadi diskusi kita hari ini kaitannya dengan kapabilitas riset sendiri bagi kampus yang sekarang mungkin masih dijadikan semacam tools yang nice to have gitu, belum must have. Tapi ini dengan diskusi kita hari ini mudah-mudahan banyak kampus yang kemudian terbuka untuk melihat ini sebagai something gitu di masa depan tata kelola di perguruan tinggi, karena memang 2/3 dari pilar tridharma perguruan tinggi ya sebenarnya di-cover oleh riset riset kita gitu. Betul sekali. Tadi Mas Waskito jelaskan ada 2 hal penting. Yang pertama yang perlu dijadikan concern oleh teman-teman di kampus memang ya dari sisi perguruan tingginya sendiri kan. Dari perguruan tinggi sendiri dan dari pelakunya, dari si penelitinya. Dari perguruan tinggi apa? Ya ini jelas 16 dari 24 standar ini, standar mutu pendidikan tinggi ada di sini gitu. Ini harusnya jadi perhatian. Saya juga agak heran gitu kalau kayak gini itu masih dianggap biasa gitu. Atau mungkin karena porsinya ya, kalau saya lihat di mutu itu kan ada bobot yang mungkin dia 2/3 tapi bobotnya kecil bisa jadi gitu. Karena saya nggak hafal bobot di standar mutu gitu. Ya, Mohon maaf. kalau di standar mutu semua bobot sama sih Pak, karena sama ya? penilaiannya sama. Cuman mungkin karena masih terkungkung kepada core bisnisnya dianggapnya adalah pendidikan itu karena melibatkan banyak tadi. Ya, banyak yang disampaikan Pak. Konstituen dan output utama mereka kan di sana gitu. Ya, output utama sekali. Ya. Seperti itu. Walaupun pendidikan itu kan sebenarnya tadi ya kalau kita mengadopsi value chain diagram itu kan visi misinya mereka pasti kan mengarah pada standar mutu pendidikan yang lebih baik dan lulusan yang bermutu gitu. Jadi bermutu di sisi mahasiswa atau lulusannya dan bermutu di sisi pendidikannya, yaitu di proses sebenarnya. Padahal proses untuk menghasilkan mutu mahasiswa yang baik kan tidak hanya dididik yang tadi tak sampaikan. Nek berdikei ilmu sidik kon praktek. Prakteknya caranya apa? Prakteknya dengan peneliti. Nah, setelah meneliti, dia silahkan keluar, turun gunung, keluar dari padepokan, sana silahkan mengajari masyarakat, menularkan ke masyarakat dan memberikan value kepada masyarakat. Nah, yang kedua saya lanjutkan kesimpulannya adalah di pelaku ya, peneliti ya. Artinya riset sendiri ini kan sebenarnya karena sistem informasi ya pasti punya daya telusur yang mumpuni, artinya traceable lah ya.
bisa di-tracing, kemudian bisa dimonitoring, terlebih-lebih ini bisa one stop activity untuk urusan BKD, kemudian PAK dan juga Serdos urusan itu sudah selesai lah. Nah ini kan harusnya menjadi strong point yang harusnya menjadi ya tadi diperhatikan lebih oleh pihak kampus. Dan satu hal lagi yang menarik kesimpulannya adalah terkait dengan 8 hal yang sudah di-cover di riset yang nanti mungkin bisa kita tuliskan di situ, artinya yang tadinya ya selalu kejaran dengan waktu untuk hanya mendokumentasikan dan mengoutputkan, membuat laporan, sekarang sudah tercover mulai dari processing di hulu sampai dengan hilirisasi penelitian sendiri. Termasuk tadi kalau nanti kampus sudah menjalankan ini mungkin 2-3 tahun, di tahun keempat mereka sudah bisa punya predictive analysis, mereka sudah punya early warning. Nah ini kan membahagiakan sebenarnya buat perguruan tinggi. Kalau sekarang belum dimulai sudah mau pakai early warning ya agak susah juga orang data. Ya, karena kadang ngono sih pakai Excel tapi pada bolong-bolong misalnya ini kan cleansing-nya udah buang energi. Kalau kita dalam proses data analisis kan 70% activity-nya itu kan cleansing. Masalah visualisasi itu paling 10% gitu. Itu betul sekali, tools-nya udah canggih-canggih juga sekarang. Seperti itu. Cleansing-nya soalnya harus manually. Dan yang terakhir adalah riset ini juga sudah integrated dengan SDM tadi untuk aktivitas yang kaitannya dengan karir si pegawai, si peneliti itu sendiri. Sehingga kampus juga akan banyak mengurangi problematika pengelolaan SDM secara tidak langsung ketika riset ini diimplementasikan. Karena memang historical data bisa diambil, kemudian bisa dijadikan data dukung untuk mengelola SDM, khususnya adalah peneliti atau dosen. Baik, Mas Waskito, terima kasih waktunya. Sama-sama. Suatu saat nanti kita juga akan bongkar-bongkar lagi, ceritakan lagi ke para sobat kampus. Dan ini juga bisa. Menarik kalau mau bongkar yang itu, Pak. 8 kriteria tadi. Wah, oke. Nanti PR berikutnya ya. Kita unboxing. Mantap itu, unboxing satu persatu 8 kriteria tadi. Oke, sih. Itu ada di mana di riset. Ada di mana dan itu punya dampak apa. Yang penting itu kita perlu bicarakan dampaknya, Mas Waskito. Betul sekali. Buat kampus, supaya kampus juga sama-sama ya. Kita punya pengalaman, kita juga di teman-teman kampus ini pengen sharing juga ke para perguruan tinggi, baik yang sudah menjadi mitra kami maupun belum. Terima kasih, Mas Waskito. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang membalas kebaikan Mas Waskito meluangkan waktu dan bisa berbagi-bagi untuk kawan-kawan semua. Dan ya terima kasih juga buat teman-teman yang nantinya juga mudah-mudahan terinspirasi dan terbuka wawasannya. Sampai di sini diskusi obrolan kita hari ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya khususnya, Mas Waskito juga kepada teman-teman. Terima kasih. Saya tutup ya, Mas Waskito. Terima kasih, Mas Waskito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Waskito. Sampai Pak.